Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Slasimpala. Saya dari kelas 1F, NIM 15142234. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2, yaitu mengenai pendekatan manajemen kelas. Nah, di video kali ini saya memohon untuk kepada teman-teman untuk dapat like video ini, karena yang paling dibutuhkan dalam video ini adalah like dari teman-teman sekalian. Jadi saya mohon untuk dapat mencet tombol like, minimal maksimal itu 100 like ya guys. Kalau bisa ya 200, 300 dan dapat. Jadi dimohon untuk kontribusinya dalam bentuk like, oke? Bagi teman-teman silakan nonton videonya sampai habis. Kasih. Pengertian pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan dalam manajemen kelas dapat diartikan sebagai cara pandang seorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Nah, cara pandangan tersebut kemudian menjadi semacam guideline bagi seorang guru dalam pengelolaan kelas. Nah, pendekatan pembelajaran ini diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Adapun pendekatan merupakan unsur penting yang harus dikuasai pengajar sebelum mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Nah, yang pertama ini adanya pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter sendiri memiliki arti pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Tujuan guru yang utama adalah mengendalikan perilaku peserta didik karena guru yang paling mengetahui dan berurusan langsung dengan peserta didik. Otoriter ini adalah pengelolaan kelas sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa ke arah yang disiplin bila timbul masalah-masalah yang merusak kedisiplinan dan ketertiban kelas. Maka menggunakan pendekatan perintah dan larangan, penekanan dan penguasaan, penghukuman dan pengancaman. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan dari pendekatan otoriter ini. Nah, pendekatan otoriter ini menawarkan 5 strategis yang dapat diterapkan dalam manajemen kelas. 5 strategis yang dapat diterapkan dalam manajemen kelas ini: yang pertama, menetapkan dan menegakkan peraturan; yang kedua, memberikan perintah, pengarahan dan juga pesan; yang ketiga, menggunakan teguran; yang keempat, menggunakan pengendalian dengan mendekat; yang kelima yaitu menggunakan pemisahan dan pengecualian. Nah, setelah kita mengetahui tentang kelebihan dari pendekatan otoriter, alangkah baiknya kita juga dapat mengetahui kelemahan dari pendekatan otoriter. Nah, pendekatan otoriter ini janganlah dipandang sebagai strategis yang bersifat mengintimidasi. Guru yang mempraktekkan pendekatan otoriter tidak memaksakan kepatuhan, merendahkan peserta didik, dan tidak bertindak kasar. Guru otoriter bertindak untuk kepentingan peserta didik dengan menerapkan disiplin yang tegas. Pendekatan ini kurang mantap dalam pelaksanaan baik perintah maupun larangan dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan kelas tertentu. Kemudian adanya juga pendekatan intimidasi. Nah, pendekatan intimidasi ini adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Peran guru adalah memaksa peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Nah, bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, dan ancaman, serta menyalahkan. Pendekatan intimidasi ini berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Teguran keras adalah perintah verbal yang diberikan pada situasi tertentu dengan maksud untuk segera menghentikan perilaku peserta didik yang menyimpang. Nah, pendekatan intimidasi juga memiliki kelebihan. Kelebihan dari pendekatan intimidasi yaitu yang pertama, pendekatan intimidasi ini berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Nah, yang kedua yaitu perlakuan yang menggunakan pendekatan ini akan menjadikan siswa tidak mengulangi perbuatannya lagi. Siswa akan merasa jerah dan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Di balik dari kelebihan dari pendekatan intimidasi, ternyata pendekatan intimidasi ini memiliki kelemahan. Nah, kelemahan pendekatan intimidasi itu yang pertama yaitu penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala-gejala masalahnya, bukan masalah itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu tumbuhnya sikap permusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dan juga peserta didik. Nah, sekian pemaparan materi saya mengenai materi dari kelompok 2. Jika ada salah-salah kata, dimohon maafnya. Sekian.
Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang memiliki komentar dan juga kritik dan juga saran, silahkan teman-teman dapat berkomentar di kolom komentar bawah ya. Terima kasih.